Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-37 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika hisyun li ahadin faf'al. Summa qala li ya bunayya wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, sekitar 2286 hadis. 2286 hadis, ya benar. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku. Anas bin Malik ini dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Kenapa kok dipanggil ya bunayya? Karena Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun itu mengikuti Rasulullah SAW sebagai abdi dalam Rasulullah SAW selama 10 tahun, sehingga pantas kalau Rasulullah SAW memanggilnya dengan ya bunayya, wahai anakku. In qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika hisyun. Jika kamu mampu di waktu pagi dan waktu sore, di hatimu tidak ada rasa dengki, iri sedikit pun dalam hatimu, faf'al, maka lakukan. Summa qala li ya bunayya, dilanjutkan, wahai anakku, wa dzalika min sunnati, itu adalah sebagai sunnahku, perilakuku. Rasulullah tidak pernah dengki, tidak punya hasud, tidak punya iri. Wa man ahya sunnati, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia termasuk orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Berarti hadis yang ke-37 ini menerangkan tentang kebersihan hati. Tirakat yang paling sulit itu adalah menata hati, kebersihan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisik kita dan tidak melihat harta benda kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita semuanya, wa a'malikum, dan amal. Jadi orang yang hatinya suci, hatinya bersih, itulah orang yang tidak punya dengki, tidak punya hasud. Karena apa sih? Orang yang banyak ibadah, tapi kalau dia ada rasa dengki, ada hasud, itu ibaratnya adalah kantong bolong. Kayaknya ibadah tapi bocor. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang iri itu seperti itu bisa menghapus kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu sehingga habis kebaikannya itu. Makanya untuk menjaga hati adalah satu hal yang sangat terpenting. Ibadah penting, tapi diantara yang penting itu adalah menjaga hati, kebersihan hati. Salah satunya adalah tidak dengki, tidak iri. Di surat sebelum akhir, wa min syarri hasidin idza hasad, itu juga menerangkan tentang orang yang ditakutkan bagi orang yang hasad atau yang iri. Itu hadis yang ke-37. Sekarang hadis yang ke-38.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisabin hum alladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis Ibnu Abbas ini menerangkan tentang Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata min ummati, umatku itu besok yang masuk surga bi ghairi hisab itu sab'una alfan, 70.000 bi ghairi hisab. Kira-kira kita termasuk enggak? 70.000. Sementara masih ada orang-orang yang luar biasa. Bi ghairi hisab itu ya tahu-tahu ya sudah di depan pintu surga. Kalau orang yang dihisab dulu itu berarti tidak termasuk ini. Orang-orang yang istimewa. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya itu luar biasa. La yastarquna, dia tidak istilahnya apa ya? Tidak meru'yah dirinya dan tidak tatayur, meyakini. Tatayur itu dari kata-kata burung. Jadi nasib sial dan nasib untung ditentukan oleh suara-suara burung. Zaman dulu orang jahiliyah itu ada orang yang menggunakan isyarat burung itu. Dia tidak, tapi wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dia tawakalnya kepada Allah 100%. Tawakalnya bukan hanya seperti burung saja. Kalau burung itu kan tawakal juga, dia pagi cari rezeki, habis itu dia pulang tanpa membawa simpenan apapun. Besok ya dia akan cari lagi. Tapi tawakalnya sudah seperti mayit. Mayit itu tawakal, mau diapa-apakan ya terserah. Mau dikasih kafan putih atau kain kafan batik terserah sama modinnya. Mau dimandikan jam berapapun terserah. Itu tawakalnya seperti orang yang mayit, orang yang sudah meninggal. Nah, orang kepada Allah kalau dia sudah tawakal itu ya seperti itu, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dibarengi dengan ikhtiar. Tentu saja dibarengi dengan ikhtiar, usaha dilanjutkan dengan tawakal. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menyalahkan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang diterima inilah yang baik, inilah yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Ini ada keterangan berarti 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Ternyata di hadis lain itu bukan hanya 70.000, ternyata 70.000 ini yang membawa benderanya. Di belakangnya masih banyak sekali pengikut-pengikutnya yang jumlahnya wallahu a'lam. Jadi yang 70.000 ini adalah pemuka-pemukanya yang di depannya itu. Sehingga kalau itu ya 70 ini yang membawa bendera, nah, semoga saja kita ada di barisan belakangnya dari yang membawa bendera sab'una alfan bi ghairi hisab. Kalau kita yang bawa bendera kayaknya jauh. Kita sudah ada berada di belakangnya saja sudah alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.